Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana hari ini? Apa sehat semuanya? Alhamdulillah, Alhamdulillah Bapak. sehat Pak Iwan. Terima kasih. Terima kasih kalau pada sehat. Baiklah, pada kesempatan ini sebelum kita memulai kegiatan IHT, alangkah baiknya kita membaca doa dulu agar dalam pelaksanaannya mendapat perlindungan, kelancaran, dan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa. Membaca doa kami persilakan. Terima kasih. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tentang kurikulum yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu, yakni kesempatan yang lalu telah kita bahas mengenai prinsip kurikulum, dan pada kegiatan ini marilah kita lanjutkan dengan bahasan yang lain yang akan melanjutkan bahasan kita yang lalu. Baik Bapak dan Ibu, saya akan menampilkan presentasi kepada Bapak Ibu. Apakah sudah kelihatan atau belum? Belum Pak. Belum ya. Jadi udah. Ya, udah. Sebelum kita memulai kepada materi, ini supaya kita press, sebelumnya kita adakan dulu ice breaking. Ini berupa tebak kotak. Nah, Bapak dan Ibu boleh menjawab. Ini soal nomor 1. Ice breaking-nya berupa kalimat, berupa soal. Yang kalimatnya, kota mana yang tak pernah bahagia, Bu? Pak, silakan. Yang bisa, silakan. Kota mana ya? Kota mana yang tak pernah bahagia? Kota Malang. Ah, betul. Senior kita memang pandai, cerdas sekali. Betul, ya, Kota Malang. Ya, tepuk tangan buat Pak Ajat. Ini soal nomor 2. Ice breaking nomor 2. Kota mana yang tak pernah sendirian? Sukarami. Mana lagi, ayo, ada yang lebih tepat. Kota bumi apa ya? Ini kayaknya mengalami kesulitan nomor 2. Kotanya, kira-kira Bapak senior? Yang tak pernah Sukarami sendiri. ada nih di Sukarami. Di Sumatera Barat ada Sukarami. Ada yang lebih tepat, Pak. Ada yang lebih tepat. Dia tidak mau sendirian. Iya. Ya, baiklah. Untuk menghemat waktu, kotanya adalah kota Samarinda. Kalau tidak Samarinda, dia tidak mau. Oh gitu ya. Ya, terima kasih. Baiklah, kita mulai dengan pelatihan kita, yakni mengadakan kegiatan in-house training. Yang pertama, tujuan kita pada kegiatan ini adalah untuk mengenal komponen-komponen pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Di akhir sesi, diharapkan kita semua mengetahui dan memahami komponen-komponen dalam penyusunan kurikulum. Dan yang kedua, dapat mengimplementasikan komponen-komponen penyusunan kurikulum dalam menyusun kurikulum operasional pendidikan. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam kegiatan ini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, menurut pengalaman Bapak dan Ibu sendiri, apakah atau haruskah sekolah menyusun kurikulum? Nah, bagaimana
kira-kira menurut pendapat Ibu Ella? Silakan Ibu Ya. Ella. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaannya, haruskah sekolah menyusun kurikulum? Tentu saja harus ya Pak ya, karena kurikulum itu memuat seluruh proses atau rencana proses belajar yang diselenggarakan di satuan pendidikan dan juga sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran untuk menjadikannya bermakna. Nah, kurikulum tersebut dibuat sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan, konteks sosial budaya dan lingkungan serta dunia kerja dan industri. Mungkin Wah, itu ya Pak. sangat lengkap sekali, sangat bagus sekali penjelasan dari Bu Ella. Mungkin bisa ditambahkan oleh Bapak senior kita, Bapak Azwar. Luar biasa Pak Iwan. Kalau saya rasa memang begitu. Memang sekolah harus menyusun kurikulum. Karena uraian seperti dijelaskan Bu Ella tadi. Nah mungkin ya, tapi ada juga sekolah yang tidak mampu menyusun sendiri. Jadi inilah mungkin yang menjadi tantangan bagi kita Pak Iwan. Tapi yang jelas setiap sekolah harus menyusun kurikulum operasional satuan pendidikannya. Iya, baik, berarti kita semua setuju bahwa sekolah harus bahkan wajib mungkin ya untuk membuat kurikulum satuan pendidikannya. Kemudian berdasarkan pengalaman Bapak dan Ibu, apa sajakah yang menjadi pedoman dalam penyusunan kurikulum tersebut, Pak, Ibu? Silakan, Ya. ada yang berpendapat. Ya, mungkin saya dulu ya. Oh ya, Silakan, rebutan Pak. ya? Ya, mangga Ya, Pak silakan, Azhar. silakan. Boleh. Sebenarnya yang menjadi pedoman kalau menyusun kurikulum itu dua sebenarnya, Pak. Yang pertama prinsip harus kita patuhi, yang kedua komponen harus kita ikuti gitu. Nah, gitu aja, Pak. Oh, itu. Ya, sip. Sangat tepat sekali penjelasan dari Bapak. Mungkin bisa ditambahkan? Mau ditambahkan sama Bu Ella? Ya, sepertinya sama sih antara prinsip dan komponen penyusunan kurikulum itu harus disertakan dalam pedoman ya, pedoman apa itu? Dalam pedoman menyusun kurikulum. Ya. Oh ya, bagus. Berarti memang ada dua yang harus kita perhatikan dan menjadi pedoman, yakni menurut Pak senior kita tadi prinsip-prinsip kurikulum dan komponen kurikulum. Benar ya Pak ya? Begitu ya? Ya gitu Kemudian, Pak. Ya. Tadi sudah diutarakan oleh Bapak senior kita. Nah, kini kita bisa melihat bahwa pedoman untuk membuat kurikulum operasional sekolah tadi telah dijelaskan oleh Bapak Azwar, yaitu prinsip penyusunan dan komponen penyusunan. Kemudian pada elaborasi konsep kelima, ini berdasarkan pengetahuan Bapak dan Ibu, apa saja yang menjadi komponen dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, sekarang mari kita bahas apa saja komponen untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum operasional sekolah. Kami minta penjelasan mungkin berdasarkan pengalaman dari Bapak senior kita, Bapak Azwar. Kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Iwan. Saya akan coba menjelaskan ya. Ini berdasarkan pengalaman. Jadi ketika kita menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan itu, di samping kita mematuhi prinsip-prinsip penyusunan, kita juga harus memahami ya komponen. Nah, apa saja yang menjadi komponen yang harus kita ikuti? Ini berdasarkan pengalaman ada 5 komponen sebenarnya Pak Iwan. Ya, yang pertama itu mengenal karakteristik sekolah. Ya, jadi kita harus lakukan dulu analisis terhadap kondisi lingkungan sekolah, kondisi kebutuhan sekolah, yang kita sebut selama ini namanya analisis konteks. Nah, seterusnya kita juga harus mampu menyusun ya visi, misi, dan tujuan berdasarkan hasil analisis konteks tadi. Analisis konteks kita menganalisis seperti apa kondisi real, seperti apa idealnya, dan apa jurangnya, gap antara real dan itulah yang akan kita, dan kondisi apa kebutuhan, tuntutan dari sekolah. Tentu kita mempedomani kepada profil
pelajar Pancasila, gitu. Ya, 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 ya. Kemudian yang ketiga, juga kita harus memperdomani bagaimana mengorganisasi pembelajaran itu. Karena pembelajaran itu cukup panjang, Pak Iwan. Ada pembelajaran untuk 1 tahun yang dibagi menjadi 2 semester. Kemudian dari itu dibagi lagi mingguan dan harian. Ini harus diorganisasi. Harus kita gambarkan seperti apa unit mappingnya gitu. Iya, Nah, ini saya jelas ya, Pak, ya. berdasarkan pengalaman. Iya, Ya. ya, ya, ya. Nah, kemudian baru yang keempat, bagaimana rencana pembelajarannya gitu. Nah, ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana melakukan pendampingan, evaluasi dan pengembangan profesi. Jadi itu Pak Iwan yang saya pahami. Mudah-mudahan Bu Ella, sahabat saya, rekan saya, yang mudah bisa menambahnya. Silakan Pak. Silakan Bu Ella, langsung saja kalau mau menambah. Ya, sepertinya tadi penjelasan dari Pak Azwar cukup jelas ya, berkenaan dengan beberapa komponen yang harus dipersiapkan dalam penyusunan kurikulum. Hanya tadi kalau tidak salah ada mengenal karakteristik sekolah, juga mungkin tambahannya menyusun visi, misi, dan analisis konteks ya, juga rencana pembelajaran. Mungkin itu saja Pak, tambahannya hanya Ya. Baik, terima kasih. Jawabannya. Terima kasih, sangat jelas sekali, baik dari Bapak Azwar maupun tambahan dari Bu Ella menambah kesempurnaan tentang komponen kurikulum untuk penyusunan kurikulum. Bapak dan Ibu, kami persilahkan menuliskan gagasan tadi dalam bentuk visual, kemudian nanti kita presentasikan secara bergiliran. Saya kasih waktu 5 menit lah, cukup lah. Silakan Bapak, Ibu. Terima kasih. Bapak dan Ibu nampaknya sudah selesai. Sangat cepat sekali. Nah, kalau begitu, apakah sama dengan yang ini mungkin, Pak, bisa dilihat bahwa komponen untuk penyusunan kurikulum diantaranya karakteristik satuan pendidikan yang pertama. Sama Pak ya? Sama Pak Iwan, sama. Ya. Kemudian yang kedua, visi, misi, dan tujuan harus diperhatikan dalam penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan. Dan seterusnya adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir adalah lampiran. Sedikit Pak Iwan. Ya. Mungkin dari tadi, mungkin yang lampiran ini nih, yang mungkin kami belum nyebut-nyebut dengan Bu Ella. Kira-kira lampiran ini apa isinya Pak Iwan? Oh, lampiran ini Pak, bisa berupa contoh-contoh rencana pembelajaran yang mencakup ruang lingkup kelas, dan juga contoh-contoh penguatan profil pelajar Pancasila, dan juga referensi landasan hukum atau landasan lain. Juga bisa ditambahkan surat tugas mengajar, dan lain sebagainya. Tetapi mungkin Ibu Ella juga bisa menambahkan apa saja dalam lampiran-lampiran ini yang bisa dimuat. Silakan Bu Ella, kamu menambahkan. Seperti tadi yang disampaikan, yang ditanyakan oleh Pak Azwar mengenai lampiran-lampiran, di antaranya itu kan tadi sudah disebutkan contoh-contoh rencana pembelajaran yang ruang lingkupnya yang menggambarkan rencana pembelajaran per tujuan, pembelajaran dan atau per tema. Nah, selain itu dilampirkan juga contoh penguatan profil pelajar Pancasila ya, yang tentang proyek yang sudah direalisasikan dengan kondisi lingkungan sekolah dan kebutuhan peserta didik. Juga ada relevansi landasan hukum atau landasan lain yang kontekstual. Mungkin itu Pak Iwan? Wah, sangat jelas sekali Pak, Bu, tentang lampiran yang bisa dimuat di dalam penyusunan kurikulum.
Ini saya mau bertanya kepada senior kita nih, kebetulan Bapak sebagai seorang pengawas, ini mungkin bisa menjelaskan lebih rinci Pak ini mengenai pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional dalam rangka penyusunan kurikulum satuan operasional satuan pendidikan Pak. Barangkali Bapak bisa lebih menjelaskan tentang hal ini Pak, karena sesuai dengan tupoksi Bapak sehari-hari mungkin ini mengenai pendampingan. Kami persilakan Pak. Ya, terima kasih Pak Iwan. Luar biasa nih narasumber kita, pastor kita hari ini memang hebat ya. Mau memancing ya, mau menggali, memancing gitu. Baik Pak Iwan dan Bu Elang. Sebenarnya kegiatan penampingan, evaluasi dan pengembangan profesi itu di dalam komponen kurikulum kita yang kita sebut dengan kurikulum operasional satuan pendidikan itu adalah kegiatan memberikan pendampingan ketika melakukan penyusunan dokumen kurikulum gitu. Nah, bisa saja kegiatannya itu berbentuk workshop, lokakarya, ya diskusi terfokus atau grup diskusi, grup fokus diskusi ya, gitu. Nah, bisa juga dalam bentuk apa namanya ini forum-forum ilmiah lain. Tapi pada konsepnya itu perlu pendampingan. Nah, yang biasanya pendampingan itu dilakukan oleh boleh pengawas, boleh tim ahli, atau boleh narasumber yang kita datangkan. Yang tujuannya adalah dalam rangka melakukan penyusunan dokumen kurikulum, gitu. Oh iya, iya. Kemudian, nah dokumen yang disusun itu mesti harus dievaluasi. Nah, gitu ya. Nah, siapa yang melakukan evaluasinya? Bisa saja yang melakukan evaluasi kepala sekolah, bisa saja melakukan pengawas sekolah, ya. Bisa juga tim yang evaluasi kembali. Apakah tentang dokumen-dokumen seperti penyusunan visi itu sudah kalimatnya sudah singkat, padat, sudah mengandung profil pelajar Pancasila, sudah sesuaikan dengan lingkungan sekolah. Jadi itu dilakukan evaluasinya. Nah, jika hasil evaluasi itu ya dari dokumen yang dibuat itu jauh dari harapan, konsep dan prinsip dan komponen apanya, maka sekolah boleh melakukan pengembangan melalui kegiatan pengembangan profesi. Nah, apakah adakan lagi DIAT, adakan lagi workshop, ya, adakan lagi lokakarya. Jadi ketiga kegiatan ini merupakan satu kesatuan dalam rangka menyiapkan menyusun kurikulum operasional satuan pendidikan. Gitu Pak Iwan, ya yang saya pahami. Ya, terima kasih. Saya sangat terharu sekali, sangat berterima kasih sekali pada luar biasa ya Pak ya. Ya, luar biasa pengalaman Bapak senior kita ini mungkin telah malang melintang begitu lama di dunia pendidikan sehingga beliau dengan piawai bisa menerangkan menjelaskan kepada kita yang masih di bawah beliau sehingga akhirnya kita semua bisa paham tentang pendampingan, evaluasi dan pengembangan dalam rangka memenuhi komponen penyusunan kurikulum operasional pendidikan. Baik Bapak dan Ibu, mari kita simpulkan kegiatan pada hari ini yang tadi kita bahas bahwa komponen penyusunan kurikulum itu ada 6, yakni yang pertama komponen karakteristik satuan pendidikan, yang kedua visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga, pengorganisasian pembelajaran. Komponen yang keempat, rencana pembelajaran. Komponen yang kelima, pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Dan keenam, merupakan lampiran. Itu mungkin yang bisa kita simpulkan pada kegiatan IHT pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadikan manfaat buat kita semua dalam rangka mewujudkan,
meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia yang kita cintai ini. Baik Bapak dan Ibu, karena waktu kita sudah tidak mengizinkan, kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Terima kasih atas berbagai ilmu yang telah diberikan. Sekali lagi, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri. Matikan Pak, rekamannya matikan rekaman. Udah? Ya, belum Pak. Udah, belum? Matikan. Klik. Kok mana? Yang Nggak bulat. ada Pak. Yang bulat di bawah, yang putih dia.